Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amma ba'du. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan bertemakan membiasakan akhlak terpuji. Video pembelajaran kali ini dalam rangka memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, dosen pengampu Bapak Agus Dwi Santoso. Yang pertama ialah akhlak berpakaian. Pengertian dari pakaian. Pakaian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, atau baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dalam busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu busana, yang mempunyai konotasi pakaian bagus atau indah. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Yang kedua, fungsi dari pakaian. Yang pertama ialah menutup aurat. Kata aurat berarti aib atau tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang ada pada dirinya itu buruk. Namun dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Fungsi pakaian yang kedua ialah sebagai perhiasan. Berhias adalah naluri manusia. Ada seorang sahabat yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Fungsi pakaian yang ketiga ialah melindungi dari bencana. Ditemukan dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yaitu fungsi pemeliharaan terhadap bencana dan dari sengatan panas dan dingin. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Fungsi pakaian yang nomor 4 ialah sebagai petunjuk identitas. Identitas atau kepribadian adalah suatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan diri dari yang lain. Batas aurat. Batas aurat bagi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Yang kedua, batas aurat dari perempuan. Menurut sebagian besar ulama, berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup. Yang keempat, adab dalam berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihat sahabatnya mengenakan pakaian yang jelek, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Adab yang berpakaian yang kedua ialah berpakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran. Yang keempat,
Pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa ataupun gambar salib. Yang kelima, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Yang keenam, disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Yang ketujuh, disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian baru ataupun mengenakan pakaian sehari-hari. Disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Yang kelima ialah membiasakan akhlak berpakaian. Telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam, tetapi harus mengikuti aturan tersebut. Jika kita melanggar dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka sama saja kita orang yang munafik. Busana muslimah haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut. Pertama, tidak jarang dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Yang keempat, pantas dan sederhana. Yang kelima, hikmah akhlak berpakaian. Yang keenam, menjaga identitas muslim. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan kesehatan. Akhlak yang kedua ialah membiasakan akhlak dalam berhias. Pengertian berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Macam-macam berhias. Yang pertama, jilbab, perhiasan, kosmetik, tato. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat atau mengutuk wanita pemasang tato dan yang minta ditatoi, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Muttafaqun alaih. Menyambung rambut ataupun berhias dengan rambut, yang dimaksud ialah menyambung rambut. Hal ini dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan supaya tampak anggun dan lain sebagainya. Karena itu terlarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipu muslihat. Akhlak berhias. Pertama, niatnya lurus atau berhias hanya untuk beribadah dan diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, berhias bukan untuk berfoya-foya. Hikmah akhlak dalam berhias. Yang pertama, berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat atau Islam. Yang kedua, berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah. Namun sebaliknya, apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain, atau untuk tergoda atau untuk menggoda dan memuji-muji kita agar kita disenangi sendiri, maka itu menjadi alat yang sesat, lupa akan Allah, dan hanya akan dijadikan alat pemuas diri kita. Maka yang demikian itulah adalah haram. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.